Apalagi kita sama-sama tahu belak-belakan aja kalau Juventus itu sekarang dibangun dengan attitude business first, football later. Yang penting duit dulu deh, biar bisa sustain. Prestasi nanti bakal ngikutin gitu kan. Proyeksinya kan juga sebenarnya segitu. Nah, ini kalau udah di set kayak gini aja, bare minimum biar kita bisa dapat duit, which is masuk Liga Champions aja udah 90% gagal. Kalau gue bilang ini gimana, harus ada yang bertanggung jawab kan. Itu utama dulu ya kan, supaya tidak ada kesalahan dalam struktur apapun. Ya kan, mulai dari pemain-pemain yang dia inginkan gitu kan, tim yang bisa bekerja sama, tim manajemen maksudnya ya, tim manajemen yang bisa bekerja sama, bersinergi sama dia dalam pemilihan pemain yang dia mau gitu ya. Jadi benar-benar dia mencoba untuk membuat sebuah sistem atau struktur yang memang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itu penting banget, harus sesuai dengan visi misinya dia dulu gitu. Ya, untuk sesi kali ini adalah manajemen mau bubar. Sesi ini Ya, temanya jadi- Gogon, Jadi gosip ini underground. diskusi kita tentang isunya kemarin abis lawan Fiorentina, isunya tentang manajemen semua. Rumor Mercato hampir-hampir jarang tidak ada. Jadi isunya antara Spalletti berantem sama Comoli banyak lah intinya. Mercato Ya, siapa jadi kita kalau mau nggak ada duitnya kan? kita mau ngomongin itu. Gua Jeki yang akan memandu teman-teman diskusi tentang konflik manajemen ini. Konflik apa sih sebenarnya? Nah, ini yang mau kita bahas. Ada depan gua ada siapa? Perkenalin teman-teman Suara Juventus ini, nama gua Anton dari Jakarta Barat. Oke, Anton adalah bagian dari membership kita yang rutin sekali incar sama kita dan seru ya selama join Suara Juventus ini. Seru dan tidak mau keluar. Oke. Itu dia. Oke, sebelahnya Anton ada siapa? Halo teman-teman Soul Juventus ini, gua Kenan Ricky Yildiz. Oke, Dan iya. Juventus ini dari Sama-samain. Juventus ini dari Turki. Oke, ya. Lu lebih cocok Melo sebenarnya sama Cabi. Oke, ada siapa? Oke, gua Alessandro Del Jakarta. Alessandro di Jakarta ya, ada Ini Ali. dari selatan Jakarta. Oke, ya ada Ali juga. Kita sama dengan format kayak kemarin juga. Enggak, ini tayang duluan. Oke. Oh ya, ada info bagi teman-teman membership yang sudah join sama kita. Kita sudah habis mengundi giveaway ya. Jadi ini hanya untuk membership. Membership tempat kita selalu eksklusif. Pokoknya giveaway nanti kita mau ada jersey lagi, kita mau ada mobil listrik juga. Oh iya. Jersey-nya tanda tangannya Elkan. Iya. Jadi pokoknya semua giveaway kita hanya untuk membership Suara Juventus. Join. Ya. Oke, kita lanjut aja ke bagaimana tentang materi yang akan kita bawakan. Jadi ini adalah muara hasilnya adalah kenapa bisa banyak rame gosip ini karena dari hasil lawan Fiorentina merosot menjadi peringkat 5 ya. 6. Peringkat 6 bahkan. Merosot peringkat 6 dan untuk bisa peluang ke Liga Champions kita harus memastikan 3 klub itu aja harus kalah. Itu adalah suatu hal yang sangat tipis sekali kemungkinan kita bisa mengharapkan kita semua kalah ya. Nah, dari situ muncullah friksi-friksi. Salah satunya yang diminta pertanggungjawabkan adalah Comoli sebagai sebagai CEO-nya Juventus. Bahkan ada berita-berita lain bahwa Spalletti juga harusnya ikut bertanggung jawab. Bahkan sudah ada nama-nama seperti Modesto yang sekarang direktur teknik itu sudah harus didepak, katanya bakal didepak dan katanya juga Spalletti merequest kalau mau ganti Modesto nanti ada request nama lain di materi selanjutnya. Jadi hanya George Chiellini aja yang aman, yang masih anak manis. Kamsi lah. Kamsi ya. Nah, jadi ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar buat Ali ya. Apakah dengan kita memang masih optimis betul. Masih optimis. Cuman Masih bang? cuman kan peluangnya memang sangat tipis ya. Tipis lah. Nah, target ini kan ibaratnya gagal. Kenapa? Karena Coppa Italia nggak ke final, Liga Champions nggak lolos Liga kan, nggak masuk ke knockout. Terus Liga pun di Serie A terancam tidak bisa di 4 besar. Jadi ini overall sebenarnya gagal. Nah, ketika overall gagal seperti ini, berarti harus ada yang bertanggung jawab. Nah, pertanggung jawabannya seperti apa? Arah dari beritanya pertanggung jawabannya bisa saja Comoli didepak, bahkan Spalletti bisa saja didepak. Jadi ada beberapa yang harus didepak. Apakah wajar ketika kita tidak berhasil, tanggung jawab sebuah klub adalah mendepak
orang lain bertanggung jawab di klub saat ini. Menurut lo wajar nggak dengan berita seperti ini? Sangat wajar, bahkan nyaris wajib ya kalau gue bilang untuk perombakan ini. Karena apa? Di Juventus ekspektasinya itu bukan cuma soal trofi doang, tapi kan jaminan eksistensi di level teratas. Gagal masuk Liga Champions ini kan bukan cuma artinya Juve nggak satu circle lagi sama klub-klub elit nih, tapi kan juga ada impact dari sisi finansialnya, financial disaster loh ini loh. Apalagi kita sama-sama tahu belak-belakan aja kalau Juventus itu sekarang dibangun dengan attitude business first, football later. Yang penting duit dulu deh biar bisa sustain. Prestasi nanti bakal ngikutin gitu kan. Proyeksinya kan juga sebenarnya segitu. Nah, ini kalau udah di set kayak gini aja, bare minimum biar kita bisa dapat duit which is masuk Liga Champions aja udah 90% gagal. Kalau gue bilang ini gimana? Harus ada yang bertanggung jawab kan. Nah, kita lihat ya tuh bottlenecknya siapa yang menyebabkan bottlenecknya ini, itu yang buat gua harus diadres. Siapa? Ya Komoli kalau menurut gua, karena kalau menurut gua dari awal yang say yes untuk memperpanjang Tudor siapa di awal? Oke, yang mengotorisasi pembelian yang buat gua nggak ngobrol sama Tudor siapa? Mulai dari Jonathan David, mulai dari Openda, mulai dari Joao Mario, kalau siapa? Komoli kan. Terus yang telat nunjuk sporting director siapa? Otolini. Komoli. Dia basically dia double job selama setengah musim loh. Selain sebagai CEO juga, sebagai sporting director juga. Nggak optimal kerjanya kan. Ya sudah. Kalau semua namanya mengerucut ke dia, buat gua jatuhnya ya bottlenecknya sebenarnya dia. Komoli dosanya itu berbayangan sama Openda. Iya kan? Openda lagi. Iya. Enggak, dalam hidup itu kan nggak mungkin ada bayangan kan. Iya. Bayangan tuh kan selalu menyertai kita kan. Nah, jadi Komoli itu disertai Openda. Belakangnya David. Iya. Tebel dong bayangannya. Di pojokan Joao Mario. Panjang ya bayangannya. Oke, kalau ke Ricky sekarang adalah timing. Ya kalau tadi Ali mengatakan wajar, udah pecat aja karena lu gagal gitu. Nah, kalau menurut lu timingnya udah bener nih sekarang. Apakah nggak Mercato dulu? Barangkali ada penebusan dosa di Mercato, datengin Neymar. Neymar mulu sih gue ingetnya. Datengin Bernardo Silva misalnya. Kvaratskhelia. Iya. Barangkali itu bisa menebus dosa. Timingnya harus sekarang banget nih untuk ngomongin ini. Menurut lo gimana? Oke, timingnya justru tetap setuju sama Bang Ali gua. Harus sekarang banget lah, ya kan? Karena gini, ini sudah menjelang akhir musim, kita sebentar lagi akan menyambut musim baru dan biasanya musim baru disambut dengan Mercato, ya kan? Dan tidak boleh ada kesalahan lagi dalam penggunaan biaya untuk pembelian Mercato, Bang. Nah, ini harus dilakukan kenapa? Yaitu kita harus menghindari yang namanya kesalahan transfer lagi nih, ya kan? Nah, biasanya kalau di sepak bola sekarang itu memang tugasnya seorang pelatih memang dia justru ikut menentukan pemain-pemain mana yang memang dia inginkan gitu. Nah, cuman di Juventus kan agak beda ya. Ada beberapa player ya kan, ada beberapa player yang memang harus menentukan terjadinya transfer itu. Nah, mungkin Spalletti melihat bahwa keadaan itu tidak tune in sama dia lah gitu. Makanya dia ingin merubah situasi itu gitu. Jadi menurut gue ini sebuah hal yang wajar ya, nggak sih Bang? Wajar aja kan sebenarnya kan dia memang ingin diikut-libatkan dalam penggunaan transfer supaya bisa lebih efektif gitu kan. Nah itu. Lalu yang kedua adalah evaluasi menyeluruh ya untuk target musim depan ya Bang. Karena menurut gue dengan adanya struktur baru dalam manajemen Juventus, artinya kan akan ada akomodasi yang baru juga dengan Spalletti gitu, yang lebih cocok, lebih klop, akan lebih bersinergi bersama gitu loh maksud gua. Jadi ini benar-benar harus cepat dilakukan supaya bisa memberikan Juventus rasa kembali seperti tim yang memang sehat gitu loh. Karena kita saat ini kan melihat memang Juventus seperti tidak sehat dalam bursa transfer, dalam pembelian pemain yang memang seharusnya tidak dibeli tapi akhirnya dibeli gitu kan. Ketidakcocokan antara pemain yang dibeli dengan pelatih yang ada gitu. Jadi itu harus segera dilakukan. Timingnya menurutku sudah pas dan memang itu harus dilakukan dalam situasi Juventus yang sedang terpuruk seperti saat ini sih Bang. Oke, jadi timingnya saat ini ya. Iya. Berarti lo punya alasan supaya Mercato dengan orang baru. Betul. Ya. Oke, tadi Ali mengatakan wajar. Terus
Ricky juga mengatakan bahwa timingnya udah sekarang, udah wajar timingnya sekarang. Cuman gue balik ke pertanyaan, ini menjadi sebuah pola. Karena gini Ton, pergantian manajemen di Juventus itu bukan barang baru ya, bukan hal yang asing ya. Ini kayak sebuah pola. Dulu ada Arriva Bene pada zaman Covid, diganti juga, ada Cherubini, terus ada Giuntoli. Terakhir ini Comolli. Jadi ada aja yang setiap gagal ganti, setiap gagal ganti, setiap gagal, jadi kayak pola. Apakah pola ini menjadi sebuah stabilitas saja atau mengulang kesalahan sama? Menurut lu dengan melihat pola kalau gagal ada yang diganti, pola ini udah bener ataukah sebenarnya inilah yang mengganggu stabilitas apa gimana lu memandang keseluruhan itu semua? Pada akhirnya orang dilihat dari rekam jejak sih kalau gue ya. Wih, ini kayak kita mau nyoblos nih, pilkada, ya kan rekam pilkada jejak nih. kan. Atau mungkin kalau kita bilang kalau lu mau ganti orang, hasilnya apa? Kalau nggak ada hasilnya, ngapain lu perpanjang? Lu mau bangun fondasi, tapi kalau pemimpinnya salah, itu nggak jadi itu barang. Jadi sekarang saatnya tepat dan memang dia harus tanggung jawab. Nah, kita butuh pemimpin seperti apa sih? Kita butuh orang seperti apa sih yang butuh ada DNA Juventusnya? Ya gue sih melihat di sini gue setuju kalau ada, kita lebih condong ke Spalletti sama Chiellini. Ya si Comolli sama Modesto, ya menurut gue sudah pantas kambing hitamkan. Dan memang harus bertanggung jawab. Dosanya bukan besar lagi. Giuntoli yang tidak seburuk ini aja pembeliannya, kita ganti. Ini Comolli nggak ada yang bener loh. Dan Spalletti membawa angin segar, membawa harapan sebenarnya. Tapi kan pemainnya bukan pilihan dia. Nah, dia belum punya full season. yes. Jadi jawabannya ya, reset, tapi kali ini pilih orang yang tepat. Itu penting. Oke, jadi nggak ada masalah diganti dan pola ini walaupun berulang-ulang nggak masalah buat lo ya? Nggak mengganggu stabilitas, maksudnya udah tahu berulang-ulang nggak berhasil juga? Sebenarnya gue milih terbaik di antara yang terburuk. Kalau kita lanjut sama orang yang salah, tidak akan makin baik. So why not we take chances with new person? Kita udah pasti tenggelam nih, ganti kapal dong bro. Misalnya gitu. Artinya. Ya itulah teman-teman, kita di podcast leadership. Kita ada di podcast leadership ini serius sekali ya. Gue ngerasa kayak bukan podcast bola, gue kayak lagi di podcast. Ini berat pembahasan. Tapi gue seneng. Umur berbicara. Ilmu banget nih podcast. Bijak banget, daging banget ya. Leadership ini. Oke, tapi kita masih tentang manajemen sih. Manajemen, kita lanjut ke materi selanjutnya adalah tentang Spalletti. Spalletti kayaknya ingin punya kendali lebih. Ya dia sudah ingin berbicara dengan Elkan. Dia ya banyak planning yang ingin dia bicarakan sama Elkan, termasuk salah satunya adalah kalau nanti Modesto dikeluarkan atau dipecat, dia ingin tarik yang namanya Tonozzi. Tonozzi itu dulu pernah ngurus Juventus, scouting, tapi dia udah sempat di beberapa klub menjadi sport dir, dan sepertinya Spalletti ingin punya peran banyak, bukan cuma sekedar anak manis nih. Nah ini yang pengen gue bahas ke teman-teman. Peran Spalletti yang pengen punya peran banyak ini bagus atau tidak gitu loh. Apakah Spalletti lebih baik pasif saja atau aktif seperti ini? Nah ini yang kita bahas. Mungkin buat ke Ricky dulu ya. Bentar. Nah kalau untuk Ricky, apakah Spalletti benar-benar ingin membangun proyek jangka panjangnya dengan dia punya peran yang lebih besar? Apakah emang peran besar ini emang karena dia punya visi atau jangka panjang, ataukah sebenarnya lagi ribet sama masalah hari ini? Lu lebih condong karena dia ngelihat ini ada masalah atau lebih condong dia punya visi? Ya. Coba. Oke, seperti yang tadi gue bilang di materi sebelumnya bahwa di sepak bola modern peran pelatih yang menginginkan porsi lebih dalam sebuah tim itu memang sebenarnya sudah wajar, ya kan? Jadi gue melihatnya lebih kepada bukan karena masalah ya salah satunya mungkin karena kondisi Juventus yang saat ini lagi begini, tapi gue melihat bahwa dengan Spalletti meminta porsi lebih, artinya dia memang benar-benar ingin membangun proyek yang sesuai sama visi misinya dia. Itu utama dulu ya kan, supaya tidak ada kesalahan dalam struktur apapun.
ya kan, mulai dari pemain-pemain yang dia inginkan gitu kan, tim yang bisa bekerja sama, tim manajemen maksudnya ya, tim manajemen yang bisa bekerja sama bersinergi sama dia dalam pemilihan pemain yang dia mau gitu ya. Jadi benar-benar dia mencoba untuk membuat sebuah sistem atau struktur yang memang sesuai dengan apa yang dia inginkan, Bang. Itu penting banget, harus sesuai dengan visi misinya dia dulu gitu. Kalau memang dia dipercaya untuk memimpin tim ini, berarti artinya dia juga wajar untuk membuat situasi di mana dia menginginkan sesuatu yang bisa membuat dia nyaman bekerja bersama dia gitu. Jadi menurut gue itu sebuah hal yang wajar sih, Bang. Bukan karena Juventus saat ini kondisinya lagi buruk aja. Itu mungkin salah satu poin ya, tapi menurutku saat lu bekerja dengan orang-orang yang tepat dan sesuai dengan visi misi lu, itu akan membuat lu bekerja semakin nyaman gitu dan cocok dengan filosofi hidup lu gitu sih. Tapi sebenarnya ini agak menjadi sebuah pedang bermata dua, Bang ya. Karena kita sama-sama tahu bahwa jika ada seorang pelatih yang memang memiliki kayak kuasa lebih dalam sebuah tim, ya dia kan harusnya hanya mengurusi tim yang bermain di lapangan. Sebenarnya hanya itu, bener gak? Yeah. Manajer itu hanya itu tugasnya, ya kan? Tidak perlu mengurusi hal-hal di luar itu. Dia hanya fokus kepada tim yang bermain bersama dia di lapangan setiap hari gitu ya. Nah, ini akan menjadi pedang bermata dua jika memang sampai filosofinya berlebihan. Itu sih. Jadi memang Juventus harus benar-benar membuat sebuah situasi atau membuat sebuah struktur tim yang benar-benar sesuai. Porsinya harus jelas. Spalletti tidak boleh berlebihan juga, dan tidak boleh sampai ada ketidaksinergian yang terjadi sih, Bang. Jangan sampai ada sebuah porsi yang berlebihan aja sih gitu. Tapi selama itu masih dalam hal yang wajar, menurutku pelatih ingin meminta pemain sesuai dengan visi misi yang dia mau, menurut gue itu masih wajar sih. Oke, jadi selama masih wajar, punya peran lebih nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Yang penting ada batasannya ya. Betul. Kalau gua pribadi menanggapi Spalletti ini ya, gua komentar dulu ya. Yeah. Untuk menanggapi Spalletti ini, gua pribadi silahkan ambil peran besar, karena masalahnya adalah Juventus hari ini ngaco dari bertahun-tahun mercato ngaco. Ya udah, kalau udah bertahun-tahun ngaco, berarti peran pelatih deh sekarang yang milih timnya sendiri. Yes. Sampai nanti kita settle kembali, kita mungkin punya struktur yang lebih tersistem. Karena kan pelatih nggak mungkin akan selamanya di klub. Yeah. Nah, jadi untuk saat ini, karena masalah Juventus adalah nggak pernah jelas mercatonya ya kan. Siapa sih mercato kita dari zaman Covid sampai sekarang yang bikin kita nggak pernah Scudetto, yang benar-benar kelihatan signing hampir-hampir bisa dibilang minimize kan. Nah, makanya karena ini berangkat dari masalah, gue pikir nggak masalah kalau Spalletti menginginkan peran lebih, dia bicara sama Elkan, gue pengen pemain ini dong, gue pengen pemain ini. Oke, kalau misalkan itu harganya nggak cocok, gue pengen karakternya sama tapi plan B harganya begini, gue nggak apa-apa. Untuk saat ini nggak apa-apa, karena memang udah nggak beres mercato kita ke belakang, udah datengin Giuntoli, udah datengin siapapun nggak beres. Ya udah sekarang pelatihnya aja langsung udah yang request. Gitu. Jadi mungkin itu kalau gue. Nah, kalau buat Anton, pertanyaannya lebih kepada sosok si Tonozzi yang diinginkan banget sama Spalletti. Kenapa Spalletti ingin banget sih sama si Tonozzi ini? Ibaratnya kan kita lagi buat jas nih. Ya kalau si Tonozzi ini udah tahu ukuran Spalletti nih. Emang podcast leadership kita kali ini. Pas sih, cocok ya, Bang ya. Bahasanya custom build kan gitu kan. Itu dia. Ya tapi betul, karena kita sudah terlalu lama terombang-ambing, tidak punya satu pemimpin yang jelas. Kali ini harus ada perubahan. Makanya gue bilang manajemen kali ini judulnya Spalletti sentris. Dan tidak apa-apa, silakan ambil antek-antekmu. Iya, istilahnya kan. Asal lu bisa memberikan penuh metafor banget ya. Podcast kita. Gue pernah dengar kata-kata itu di mana? Di mana ya? Karena saya terbebani oleh dua nih. Juventus susah, di sini susah gila. Tapi kembali nggak apa-apa, si Spalletti pakai orang-orang dia, hasil yang penting bisa membawa hasil yang baik. Itu. Ada kekurangan tadi, teman-teman udah bilang semua. Nanti kita akan tergantung banget sama Spalletti. Tekanan akan sangat besar sama Spalletti pasti. Tapi untuk sekarang ya Spalletti harus memutus rantai birokrasi. Dia nggak perlu berantem dulu sama si Comolli gitu loh. Berat banget bahasanya tuh. Ada benarnya, ada benarnya. Iya. Kita nggak usah pikirin deh. Yang penting sekarang kita kembali bener dulu tracknya. Nanti kalau Spalletti semua nggak ada yang bisa gantiin Spalletti gimana? Urusan nanti. Yang penting Juve contender dulu, Scudetto dulu, angkat trofi dulu. Baru nanti kita pikirin kalau Spalletti nggak ada gimana.
Mungkin kalau mau diperbaiki sedikit, check and balance-nya kasih Chiellini lah. Dia pemain, dia bisa nyambung bahasa pemain sebagaimana, bahasa pelatih gimana, dan keinginan Elkan apa. Moga-moga dia bisa sambungin di situ. Atau controllingnya tadi itu, biar nggak terlalu lebay tuh si Chiellini. Jadi itu sinergi yang sangat bagus. Ketika dua matahari kembar, nggak jangan lah. Itu bahasa udah nggak benar gua. Ada dia mau kampanye. Biarin aja. Makin kesini makin kesana. Setengah aja dia ngomong berapa ya. Kalau terus ini nggak udah oke. Nggak udah. Intinya Spalletti sentris kali ini judul manajemen Spalletti sentris. Kalau kata Spalletti kali ini akan saya lawan. Setengah musim saya dihina-hina, saya diam saja. Aduh. Ini jangan dikat ya Bang Emir. Emang kita ngomongin siapa? Spalletti. Spalletti. Juve kan? Jadi Kohanton dapil mana? Oke, thank you Ton. Oke. Ya perlu memang kita punya tim yang sinergi ya. Lu tadi berapi-api banget tentang sinergi dan Spalletti ingin punya tim salah satunya Tonozzi yang bisa mengerti yang dia inginkan ya. Iya. Oke, gua ke Ali. Ini kan berarti peran Spalletti masuk ke dalam sistem ya kalau udah ngomongin Mercato ya. Sedangkan pelatih biasanya hanya di era lapangan gitu loh. Kalau Italia kan biasanya dia hanya mengurusi hal-hal lapangan, teknis segala macam. Dia masuk ke dalam sistem nih. Berarti masuk ke dalam keuangan, masuk dalam apa untuk bisa merekrut seorang pemain yang ada di timnya. Dengan Spalletti masuk ke dalam sistem ini, ada nggak sih sebuah resiko-resiko yang akan dihadapi oleh Juventus di hari ini atau mungkin di kemudian nanti, apa gimana lo melihat Spalletti kalau misalkan terlalu dalam di sistem Juventus saat ini? Gak apa-apa, menurut gue memang sebaiknya Juve udah mengarah kayak gitu. Sistem Italia di mana pelatih cuma di lapangan doang tuh udah kuno sih menurut gue, apalagi di era sepak bola kayak sekarang kan. Dan jadi gini, kalau kita trace back, Juve ini kan sedang membangun identitas, tapi as if di awal-awal tuh nggak tahu identitas seperti apa yang dimainkan, mau tetap tim dengan DNA bertahankah atau menjadi tim proaktifkah? Oke, let's say proaktif, makanya ditunjuk waktu itu Motta jadi pelatih. Dia pelatih newbie, nggak biasa dengan tekanan, gagal, ganti ini. Along the way kita sampai pada Spalletti yang ternyata memang satu pelatih udah well established, bagus, dan gaya permainannya nih proaktif gitu loh. Nah jadi benar kata Konten tadi, kalau kita memang mau membangun the team around Spalletti itu bagus banget. Dan satu lagi yang gua highlight dari Juve, ini kayak layernya tuh banyak banget. Kita punya CEO Comoli, terus ada sporting director Modesto. Kalau Modesto apa? Dirtek ya? Nah, Dirtek. Ada kayak gitu-gitu kan, ada lagi kan. Terus ada Director of Football Strategies Chiellini. Jadi kayak banyak banget sih pemain yang ikut campur dalam hal ini gitu. Kenapa nggak dibikin kayak misalnya contoh terbaiknya kalau menurut gua Pep sama Ciki Begiristain dulu di Manchester City. Itu kan gila banget. Pep ngomong manager, Ciki director of football. Udah semua hal yang berurusan dengan gaya main tim mau dibawa kemana lewat mereka. Juve harusnya bisa juga kayak gitu. Atau minimal bikin triad kayak dulu deh. Kalau dulu ada Mogi, pelatih sama siapa Betega, bikin aja baru kayak gitu. Maksimal 3 orang, udah nggak usah banyak-banyak. Nah itu yang ngebuat koordinasi pasti jadi lebih bagus. Lo tinggal laporan ke Elkan, tinggal laporan ke Exor. Nih kita udah ngobrol antara urusan teknis dan non teknis dan future. Jadinya mau kayak gimana? Kalau sekarang itu kan masih terlalu banyak meja yang mesti dilewatin. Terlalu banyak birokrasi memang ini saya rasa. Mirip di negara mana? Konoha. Jadi gitu. Jadi nggak masalah ya sekarang Spalletti masuk lebih dalam ke sistemnya Buat Juventus. gua harus justru. Ini tanda Juventus banyak duit Bang, gaji orang banyak. Nah, itu kan kebocoran anggaran. Yang berat ya Bang. Sebenarnya ini daging ini Bang. Sementara kita tahu saat ini kan kebutuhannya kalau kita nggak masuk Liga Champions akan lebih. Nggak bosen apa beli laptop? Beli pemain kemahalan terus kan nggak bagus kan, makanya kayak gitu loh. Ntar dikasih motor trail lah pemain. Oke. Jadi makin kesini makin kesana. Gimana bapak-bapak rancangan undang-undang kita ini? GBHN. Oke, ya itu tadi mengenai overall mengenai 2 situasi manajemen. Yang satu adalah tentang konfliknya, yaitu adalah tanggung jawab. Yang satu lagi Spalletti ingin ngambil peran lebih di dalam tim Juventus untuk ngebangun di beberapa musim ke depan. Tetapi untuk materi ketiga ini adalah kita nggak bisa keluar dari kenyataan kalau kita tidak lolos Liga Champions. Karena kan peluang Liga Champions kita berapa persen, Ton?
0,001. Berapa persen Li? Ke Liga Masuk Champions? 5 paling. 5%. Berapa persen? 2. Gue paling pesimis. Di bawah Gua 5% lah gue. Di bawah 5% juga lah gue, 4%, 3% lah. Ya kadang kita harus 3 kali kalah anjing. Gila udah enggak ada kesempatan. Oke, nah jadi otomatis kita ada spare pendapatan yang berkurang dari Liga Champions. Biasanya itu angkanya antara 70 sampai 100 juta euro. Itu kan harus ditombokin kan. Nah, tombokin yang paling pintar itu nggak mungkin Elkan nombok. Ya. Jadi yang paling cepat adalah menjual pemain. Pertanyaannya adalah siapakah pemain yang harus dikorbankan? Nah, gitu. Kadang kata berita katanya Yildiz tak tersentuh. Ini sih iya tak tersentuh kalau ada yang laku ya. Memang begitu kan rumusnya. Kalau tidak ada yang laku kalau ada yang laku dia tak tersentuh. Cuma bagaimana kalau tidak ada yang laku kan begitu. Nah, jadi kalau menurut Ali kira-kira untuk bisa nge-catch up angka yang cukup gede berarti kan butuh pemain-pemain yang angkanya gede-gede nih. Salah satunya adalah Bremer, Cambiaso, Conceição. Ya kan? Ya mungkin Yildiz salah satunya juga. Atau Thuram mungkin bisa dijual gede. Tapi biasanya di 3 pemain ini nih, Bremer, Cambiaso sama Conceição. Yang bisa angka 30, 40, 50. Nah, menurut Ali siapa yang bakal kita korbankan duluan untuk bisa nge-catch up angka yang lebih besar? Sebenarnya kalau buat ngejual pemain, Juve itu kan nggak hanya mengandalkan kualitas tapi kuantitas karena banyak deadwoods kan di tim ini kan. Jadi kalau gue bilangnya major selling itu paling 2 sampai 3 lah. Sisanya yang kemarin-kemarin main nggak bener tuh tendang aja. Kayak misalnya. Cuman kan kita ada satu sisi ngejual pemain untuk datengin pemain. Iya, ini kan ngejual pemain untuk nombok. Iya, itu dia. Makanya fokusnya Juve itu sekarang buat gue mempertahankan core team kayak yang udah kita dengar kayak yang baru aja diperpanjang kontrak kayak Yildiz, Locatelli itu pasti akan di-keep. Terus kalau lu juga kontrak masih sampai 2029 kan? Itu bakal di-keep. Chico juga baru banget dibeli dan memang vital sekali perannya di Juve. Nah, memang ada beberapa nama yang potensial buat dijual. Ini mau langsung dibahas aja apa gimana? Iya, nggak apa-apa, Bang. Iya, kalau gua 2 sampai 3 big selling itu antara Cambiaso, Bremer atau Thuram. Itu Cambiaso market value sekarang 30, Bremer market value 35, Thuram market value 40. Pas. Tiga pemain ini bisa dijual dengan kita ngegoreng harga yang lebih tinggi. Iya, jual ke IPL. Jual ke Arab kayak ke IPL atau kemana kayak yang suka ngerusak harga pemain itu. Nah, sisanya pemain-pemain kayak Openda, Jonathan David, Di Gregorio itu memang mau nggak mau mereka hanya akan dijual seharga market value atau sedikit di bawah karena performance mereka tidak justify market value mereka. Iya. Gitu. Iya. Betul. Jadi itu memang 2 sampai 3 big selling, sisanya ya pemain-pemain yang ada tapi bisa dijual lo pilih-pilih deh tuh mana yang beneran harus ditendang. Jadi buat lo Bremer dikorbankan nggak masalah ya? Iya, Bremer, Cambiaso, Thuram itu 3 paling potensial yang kalau memang pada akhirnya dijual, oh ya sudah memang harus begitu. Ya. Oke, ya karena tadi Ali sudah mengatakan gue Kanton situasinya begitu ya. Karena kita mau menombok pendapatan yang seharusnya kita dapat dari Liga Champions. Jadinya kita harus jual pemain nih. Ya. Otomatis pemain ini hanya untuk nombok, bukan untuk beli pemain lagi. Tapi kalau kita misalkan ada kuintitas, iya betul ada kuintitas, cuman siapa yang mau dia? Betul. Kan begitu. Emang siapa yang mau beli Openda coba pertanyaannya? Kan nggak ada. Al-Ilhal. Nah, jadi siapa menurut lo Ton yang dikorbankan duluan untuk bisa nge-catch up harga? Jangan bilang Yildiz lu. Jangan. Jadi gue masuk ke filosofi lagi. Jadi kalau gue bagi 3 kategori nih. Nomor 1 high value asset. Tadi udah jelas Bremer, Cambiaso, Thuram. Gue tambahin lagi beberapa nama yang masih ada value dan masih diminati orang. Siapa? Gatti, Nico, Nico, Kelly. Kelly itu masih diminati sama klub PL, kita masih bisa. Itu high value asset. Jadi kalau mau dikorbanin urutannya mungkin paling gampang jual Bremer menurut gua dan harga paling gede. Kedua Cambiaso. Mau nggak mau bang. Kalau nggak kita nggak napas, kayak gitu kan. Bremer 50 kalau pinter jualan bisa tuh. Bisa. Terus yang kedua ada namanya high salary burden. Mungkin nggak laku-laku amat, tapi gajinya ngabisin OPEX Juve. Nah ini Vlaho kan udah jelas bye-bye kan. Tapi ada Davids 6 juta. Ada Openda 4 juta. Ada Koop
4,5 juta. Ya itu harus dipikirkan. Kalau nggak bisa dijual, lu loan. Paling nggak jadi burden si Juve. Iya. Mengurangi beban. Yang terakhir nih yang paling susah adalah Deadwood. Ya ini barang rusak. Siapa yang mau DL, Douglas Luiz, Kostic. Kostic, kembali loh kita, Melo, Kabal, Joe Mario. Nah disinilah nanti bagaimana manajemen Juve bisa memasarkan, minimal bisa ngeloan, bagus-bagus bisa dijual si Deadwood. Transfer aja. Ya. Terus nutupin kekurangannya dari mana? Ya mau nggak mau ambil next gen atau ambil transfer yang dengan sesuai kebutuhan pelatih. Jadi nggak salah. Ya kebutuhan pelatih. Mungkin bukan top tier tapi kebutuhan pelatih lah bahasa gua. Jadi kategori gua 3 itu ya semoga bisa dilaksanakan baik semuanya. Oke, Kalau jadi Yildiz tak tersentuh. jadi kalau yang asetnya oke, yang valuasinya tinggi, nggak masalah Bremer ya. Ya. Menjadi ya gocap sih emang sih langsung setengah masalah kelar. Setengah masalah kelar. Betul. Kalau jual Yildiz selesai kata lu. Cap. Iya bener. Tapi Juventus nggak punya wajah. Masa kita rata Iya, mukanya? bener. Nggak mungkin kan? Betul. Ciko jadi nomor 10 nih. Oke Ricky terakhir ya, karena situasinya kan udah sangat jelas ya, tadi gue dijelaskan, tadi Ali juga sudah jelaskan bahwa kita ini jual pemain bukan buat dapetin pemain, jual pemain cuma untuk menutupkan pendapatan. Nah, menurut lu siapa pemain yang bisa untuk nge-top up pendapatan itu tadi? Buat 3 hal yang bisa dilakukan oleh sebuah tim untuk bisa menanggulangi nombok ya Bang ya. Ada 3 hal. Pertama kan kita harus pasti sebuah tim itu bisa yang namanya menyeimbangkan neraca keuangan dari si owner, dari pemilik. Karena kan setiap tahun kan Elkan selalu mengirimkan uang kan. Nah, dicek dulu tuh uangnya ada berapa. Lalu yang kedua bisa Baik banget ya kan ya? Iyalah, itu pasti. Enak ya. jadi anaknya ya? Lalu yang kedua tuh merampingkan gaji yang kayak tadi Mas Anton bilang, merampingkan gaji, cek lagi gaji-gaji pemain yang memang berlebihan, harus di-reduce mau nggak mau kalau masih mau stay di Juventus gitu, atau datangkan pemain-pemain yang memang gajinya tidak terlampau tinggi lah. Lalu yang ketiga ini yang paling tidak disukai ya, memang harus melepas aset Bang, karena kalau misalnya tidak melepas aset ya kita nggak bisa napas, benar kata Bang Anton. Jadi balik lagi ke 3 nama besar yang memang bisa menghasilkan uang, kayaknya memang yang tadi udah disebutin ya, teman-teman udah pada sebutin semua, itu memang pemain-pemain bagusnya Juventus. Cuman yang jadi problem adalah, yang jadi challenge adalah tidak serak di hati aja sih, karena kita sebagai fans kan pengennya memiliki tim dengan kombinasi pemain-pemain bagus gitu, sedangkan yang masuk dalam list teman-teman tadi kan ya pemain-pemain andalan kita saat ini gitu Bang. Gimana bisa kita membangun tim lagi kalau harus mengorbankan pemain-pemain itu gitu loh. Apakah harus mencari lagi pemain baru dengan skill set yang sama, dengan harga yang lebih murah? Apakah dia bisa langsung nyetel lagi? Kita menunggu Bremer 1 tahun lebih dia cedera ACL sampai dia comeback lagi. Francesco Conceição di awal musim yang jelek sampai sekarang dia berkembang luar bagus. biasa, betul. Kenan Yildiz yang dia harus mati-matian 1 musim setengah dia sulit Gendongin. dapat tempat gitu, sampai era dia sekarang jadi bintang. Apakah harus menjalani musim seperti itu lagi gitu? Jadi itu sih yang jadi challenge sebenarnya di hati gua secara sebagai fans, itu masih agak berat gitu. Tapi kalau memang harus memilih ya, kalau mau dapat uang gede memang Bremer saat ini diminati banget. MU ya kan, klub-klub IPL banyak banget yang minatin Bremer, bisa sampai 60 juta harusnya dapat Bremer. Bisa. Gitu. Cambiaso Manchester City aja udah ngincar gitu. Pep Guardiola udah bilang bahwa dia pemain bagus gitu. Jadi kalau dipasarin ke IPL harusnya dia dapat. Apalagi dia main Piala Dunia nanti. Ya, Itu dia Cambiaso sama terakhir Bremer. Bremer, Cambiaso sama Gatti ya, palingnya Gatti masih ada duitnya lah, 15 juta, 20 juta masih 20 masih dapat lah. Jadi menurut gua itu aja 60 tambah 40-an tambah 20 aja udah lebih dari 100 kan. Iya. Jadi selesai masalah, tapi selesai juga Juventus. Dek Ricky, Oke. saya prihatin. Kalau gua sebisa mungkin mempertahankan Bremer, tapi gua ada 2 nama yang harus dikorbankan, Chico dan Cambiaso. Aduh. Ya, kenapa Chico dan Cambiaso? Pertama, posisi Chico adalah posisi yang paling banyak di market. Penyerang sayap tuh di market banyak. Ya, di sepak bola hari ini adalah memprovide orang-orang yang ada di sayap. Paling susah sepak bola hari ini memprovide nomor 10, paling susah tuh. Ya. Paling susah memprovide back tangguh. Ya, jadi buat gua melepas Chico nggak apa-apa. Kita banyak penyerang sayap lagi yang bisa kita kulik-kulik lagi. Zagrufa. Iya kan? Openda. Messi Ya, dari penyerang Kosovo. saya bisa dikulik-kulik lagi. Gue berharap bisa jual Chico gocap, gue berharap bisa jual Cambiaso gocap. Ya, tapi memang itu challenge ya. Kalau untuk Cambiaso dan Chico challenge banget untuk bisa Sayang gocap. Tapi banget. kan
Ya lu kalau kerja nggak ada challenge ya nggak kerja dong. Ya. Ya namanya lu lagi Iya. ya bukan kerja, dikerjakan di mana-mana emang harus ada challenge-nya kan. Pekerjaan paling gampang itu kan nggak di challenge. Lu jual Bremer memang udah harganya tinggi. Gue juga bisa kalau ngejual cuma udah ada harganya. Jual permen ke anak kecil ya. Iya. Yang susah itu kan adalah lu tahu itu susah tapi bisa dijual. Iya. Nah, salah satunya adalah Ciko gimana kita bisa up ke 50, Cambiaso kita bisa up 50 beres. Gimana caranya jual sisir ke orang botak? Gimana Buat nyisir caranya? yang lain lah. Iya kan. Pala kan banyak Yang pala. perlu disisir kan bukan cuma pahala, Bang. Kalau lo tanya gimana caranya jual Openda 100 juta, gue resign. Saya resign Pak, gak jadi kerja. Ini bukan gak masuk akal lagi, Bapak gila kan. Yang katanya ngebet banget jadiin Ciko tuh Liverpool. Liverpool. sebenarnya. Nah, iya. Karena Buat salah. ganti salah. Kan? Iya, gua Kalau bilang- kalau proyeksi buat ganti salah 70 70. lah. Nah, Betul. makanya gue bilang kalau lo sebagai yang ngurusin Mercato nggak bisa jual Ciko, nggak bisa jual Cambiaso, lo tuh skill isu sebenarnya. Tapi kalau 70 sih jual loh. Nah, ya memang 70 mah jual Memang, gila. memang Pokemon dapat 2 itu. Iya. Di market tuh penyerang sayap banyak. Iya, Bener Iya nggak? itu iya, dia. iya, iya. Di Karena market penyerang sayap banyak. supply-nya banyak kan. Iya, iya. Tapi Sekarang lu coba cari nomor 10 orang yang bisa bermain playmaker gelandang serang. Siapa coba? iya, Susah banget. Kalau ada bagus banget, Cherky udah mahal banget. Iya. Susah banget. Paling susah tuh nyari Regista, paling susah nyari nomor 10. Tapi kalau cuma nyari DMF, CMF banyak. Nyari penyerang sayap banyak. Yang susah tuh striker. Iya. Back agak-agak susah sebenarnya. Iya. Back agak-agak susah. Kiper wajib. Gak apa-apa. Udah ada yang bilang Kiper ya anjing. meskipun entemnya beda tetap mau pindah. Kiper wajib ganti. Iya, gitu. Gue nggak penyerang sayap tuh paling gampang untuk mencari gantinya. Tapi bukan berarti Yildiz harus diganti sih. Ya. Gitu. Oke, gitu aja kali ya. Sip. Udah cukup ya. Kita Cukup, hari mantap ini daging banget ini. kampanye pilkada dari Kuantan. Cukup sekian dan terima Ya, kasih. jadi podcast leadership hari ini ya. Anton Teguh. Ya itulah teman-teman, hari ini fenomena yang ada di Juventus. Ya mudah-mudahan bisa menambah insight teman-teman dengan menonton kita. Ya. Terus jangan lupa share, like, subscribe dan gabung di membership karena kita seru ya. Seru. Seru ya. Terus kita sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Vino alla fine. Forza Juve. Mantep ini sesinya asik. Anjay, kayak pilkada bener juga.